Wah wah wah, Timnas Indonesia gagal juara Piala Kemerdekaan. Pelatih Mali ternyata sampai bilang gini. Bagaimana tanggapan pelatih Mali terhadap Timnas Indonesia? Berikut info mengejutkannya. Nah loh, meskipun tak juara, Nova Arianto dibikin senang Timnas Indonesia kalah dari Mali. Apakah Nova Arianto tak takut dipecat? Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, Erick Thohir dibikin turun tangan usai laga Piala Kemerdekaan. Kira-kira apa yang dilakukan Erick Thohir? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia gagal juara Piala Kemerdekaan. Pertandingan Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 yang berakhir dengan hasil pahit. Harapan besar publik untuk melihat Garuda Muda meraih gelar juara pupus setelah mereka takluk 1-2 dari Mali pada laga penentuan di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin, 18 Agustus 2025. Pertandingan yang penuh gengsi ini menjadi penentu siapa yang berhak mengangkat trofi, dan sayangnya hasil akhir tidak berpihak kepada skuad asuhan Nova Arianto. Sejak awal laga, Mali menunjukkan kualitasnya sebagai tim yang matang secara persiapan. Tekanan mereka begitu ketat membuat lini tengah Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan pemain-pemain andalan seperti Matthew Baker tidak bisa leluasa menyalurkan bola ke lini depan. Serangan demi serangan Mali akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-22 lewat sundulan keras striker mereka yang tak mampu diantisipasi Dava Al-Ghasemi. Gol ini jelas membuat mental para pemain Indonesia sedikit terguncang. Belum sempat bangkit, Garuda Muda kembali mendapat pukulan telak. Kali ini giliran Dembele yang melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang meluncur deras ke gawang tanpa bisa dihentikan. Skor 2-0 untuk Mali membuat suasana stadion sempat hening sementara para pemain Indonesia mencoba bangkit dari keterpurukan. Namun harapan mulai muncul ketika Fadly Alberto hingga mencetak gol balasan melalui sundulan akurat hasil dari serangan balik. Gol ini setidaknya menjaga asa hingga babak pertama berakhir dengan skor 1-2. Memasuki babak kedua, perubahan terlihat dari permainan Timnas Indonesia U17. Nova Arianto sepertinya berhasil membangkitkan mental anak asuhnya di ruang ganti. Mereka bermain lebih tenang, lebih disiplin, dan berani dalam duel perebutan bola. Beberapa peluang sempat tercipta meski tidak ada yang benar-benar mengancam serius gawang Mali. Garuda Muda berjuang keras, namun pertahanan Mali terlalu kokoh untuk ditembus. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tidak berubah. Mali tetap unggul 2-1 dan memastikan diri sebagai juara Piala Kemerdekaan. Kemenangan Mali ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan jika melihat komentar sang pelatih, Adama Diofla, sebelum pertandingan berlangsung. Ia mengungkapkan bahwa Mali datang ke Piala Kemerdekaan dengan persiapan panjang dan target jelas, yakni menjadi juara. Mentalitas ini benar-benar terlihat di lapangan. 3 kemenangan beruntun atas Uzbekistan, Tajikistan, dan terakhir Indonesia menjadi bukti nyata keseriusan mereka. Mali pun menutup turnamen dengan poin sempurna, sementara Indonesia harus puas menjadi runner-up dengan 4 poin saja. Bagi Garuda Muda, hasil ini tentu menyakitkan. Namun di balik kegagalan meraih trofi, ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Mental bertanding, ketenangan dalam menghadapi tekanan, serta konsistensi dalam menjaga performa sepanjang turnamen menjadi catatan penting. Nova Arianto sendiri tampaknya masih punya banyak pekerjaan rumah untuk membentuk tim yang lebih solid. Terlebih ajang ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Kini yang tersisa adalah evaluasi dan harapan. Kekalahan dari Mali memang menyakitkan, tetapi pengalaman menghadapi tim yang matang seperti mereka bisa menjadi bekal penting. Para pemain muda Indonesia harus menjadikan kegagalan ini sebagai motivasi untuk tampil lebih baik di kompetisi yang lebih besar nanti. Bagaimana menurut kalian?
Apakah kegagalan ini bisa dianggap wajar mengingat lawan yang dihadapi adalah Mali yang penuh persiapan? Atau justru menjadi tanda bahwa timnas Indonesia U17 masih butuh banyak pembenahan sebelum berlaga di Piala Dunia U17? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nova Arianto senang meskipun kalah dari Mali. Meskipun timnas Indonesia U17 gagal meraih gelar juara di ajang Piala Kemerdekaan 2025, pelatih Nova Arianto tetap merasa puas dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Dalam pertandingan terakhir melawan Mali di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin 18 Agustus 2025, Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor tipis 1-2. Mali unggul lebih dulu lewat gol Zoumana Ballo dan Seydou Dembele, sementara Indonesia hanya mampu membalas 1 gol lewat sundulan Fadly Alberto. Hasil ini sekaligus memastikan Mali keluar sebagai juara, sedangkan Indonesia harus puas menjadi runner-up dengan 4 poin. Seusai laga, Nova Arianto tidak menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Sebaliknya, ia justru menekankan bahwa pertandingan melawan Mali memberikan banyak pelajaran penting bagi para pemain muda Indonesia. Menurutnya, ajang ini bukan sekadar soal hasil, melainkan juga kesempatan untuk mengukur kemampuan dan kesiapan skuad dalam menghadapi turnamen besar yang akan datang. Saya senang pemain banyak belajar melawan Mali. Setelah ini pasti akan ada evaluasi mengenai performa pemain dan kita lihat siapa yang akan kita bawa. Harapan ke depannya mereka bisa berkembang, ujar Nova dengan penuh optimisme. Ucapan tersebut menggambarkan betapa Nova lebih mengutamakan proses daripada sekadar mengejar hasil instan. Ia sadar bahwa lawan yang dihadapi, Mali, datang dengan persiapan matang dan target juara. Meski kalah, Garuda Muda mampu memberikan perlawanan sengit, terutama di babak kedua ketika mereka tampil lebih disiplin dan berani menghadapi tekanan. Situasi itu menjadi modal penting bagi Nova untuk menilai mental dan karakter anak asuhnya di level kompetisi internasional. Bagi Nova, Piala Kemerdekaan 2025 adalah bagian dari proses seleksi pemain. Turnamen ini menjadi ajang uji coba sekaligus sarana untuk melihat sejauh mana potensi masing-masing pemain bisa diandalkan di panggung yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa skuad yang tampil di turnamen ini belum final. Ada kemungkinan akan ada perombakan dan penyaringan lebih ketat menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dengan begitu, kekalahan dari Mali bukanlah akhir, melainkan titik awal menuju pembentukan tim yang lebih kuat. Rencana Nova pun sudah jelas. Setelah turnamen ini, timnas U17 Indonesia dijadwalkan menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Yogyakarta dan juga Spanyol. Dua lokasi ini dipilih untuk memberikan variasi pengalaman kepada para pemain, baik dari segi intensitas latihan maupun kualitas lawan uji coba yang akan mereka hadapi. Nova ingin memastikan bahwa timnya benar-benar siap baik secara teknis, fisik maupun mental ketika berlaga di Piala Dunia nanti. Meskipun gagal meraih trofi, Nova tidak ingin para pemain larut dalam kekecewaan. Ia berharap para pemain bisa mengambil sisi positif dari hasil ini. Kekalahan dari Mali menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju level dunia tidaklah mudah. Namun dengan kerja keras, evaluasi menyeluruh, dan persiapan matang, Nova yakin Indonesia bisa tampil lebih baik. Baginya, pertandingan melawan Mali hanyalah satu dari sekian banyak ujian yang harus dilewati Garuda Muda. Kini, sorotan pun tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Nova mampu meracik tim yang lebih solid? Apakah para pemain muda Indonesia bisa menjawab tantangan di level Piala Dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu tentu masih menunggu waktu untuk dijawab. Namun satu hal yang pasti, meskipun kalah, pelatih Nova Arianto tetap menunjukkan rasa percaya diri dan optimisme tinggi terhadap masa depan timnas Indonesia U17. Bagaimana menurut kalian, apakah kekalahan dari Mali bisa menjadi bahan bakar motivasi bagi Garuda Muda untuk tampil lebih baik di Piala Dunia U17 nanti? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Reaksi positif Matteo Baker usai timnas Indonesia kalah dari Mali. Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Mali dalam partai penentuan juara Piala Kemerdekaan 2025.
Laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 18 Agustus 2025 itu berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Mali. Hasil ini membuat Garuda Muda gagal meraih trofi dan hanya menempati posisi runner-up dengan 4 poin, sementara Mali keluar sebagai juara dengan poin sempurna. Namun di balik kekecewaan banyak pihak, ada reaksi positif yang datang dari salah satu pilar timnas Indonesia, Mathew Baker. Pemain muda yang saat ini membela Melbourne City tersebut tidak larut dalam rasa kecewa. Sebaliknya, Mathew justru melihat pengalaman di Piala Kemerdekaan 2025 sebagai modal berharga untuk menghadapi turnamen yang lebih penting, yakni Piala Dunia U17 pada bulan November mendatang di Qatar. Bermain di kompetisi ini jadi pengalaman berharga karena menghadapi tim-tim peserta Piala Dunia. Kami yakin di Piala Dunia bisa melakukan hal hebat, ujar Mathew saat diwawancarai seusai laga kontra Mali. Ucapan Mathew ini mencerminkan sikap dewasa seorang pemain muda yang tak hanya memandang hasil akhir, tetapi juga proses yang harus dilalui untuk berkembang. Ia menyadari bahwa melawan Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan memberikan banyak pelajaran berharga. Apalagi Mali dan Tajikistan turun dengan kekuatan terbaik mereka yang juga akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Pertandingan melawan mereka seakan menjadi simulasi nyata bagaimana beratnya persaingan di level dunia nanti. Dalam komentarnya, Mathew juga menyinggung soal kualitas individu pemain Mali yang begitu sulit dihentikan. Ia secara khusus menyoroti peran dua pemain lawan, yakni Djidjoura Raymond Bomba dan Seydou Dembele yang menurutnya punya potensi bersinar di Eropa setelah Piala Dunia. Pemain bernomor 9 dan 10 mereka luar biasa. Gol di babak pertama sangat hebat dan sulit diprediksi, kata Mathew. Ia bahkan menyebut keduanya sebagai ancaman nyata yang bisa melesat ke panggung yang lebih besar di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa Mathew tak hanya berfokus pada permainan timnya sendiri, tetapi juga belajar dari kualitas lawan. Mentalitas seperti inilah yang dibutuhkan Garuda Muda untuk berkembang. Alih-alih merasa minder, Mathew justru menganggap pengalaman menghadapi lawan kelas dunia sebagai kesempatan emas untuk mengukur kemampuan diri. Inilah sikap yang membedakan pemain dengan mental juara. Di luar soal teknis permainan, Mathew juga menyoroti hal yang lebih personal, dukungan keluarga. Ia mengaku sangat bersyukur karena keluarganya datang langsung untuk memberikan semangat selama turnamen. Saya berterima kasih kepada keluarga di sepanjang 3 pertandingan ini. Mereka datang dari jauh dan berkumpul di sini. Ibu saya menonton di sana tribune dan saya begitu bangga bisa bertanding di depan supporter di sini. Terima kasih terhadap semua dukungan dan tetap dukung kami di Piala Dunia, ungkapnya dengan penuh rasa bangga. Kehadiran keluarga tentu memberi motivasi tambahan bagi seorang pemain muda yang tengah berjuang mengharumkan nama bangsa. Apalagi atmosfer dukungan dari supporter Indonesia yang selalu memadati stadion juga memberikan energi tersendiri bagi Mathew dan rekan-rekannya. Hal ini membuatnya semakin bersemangat menatap ajang Piala Dunia yang tinggal menghitung bulan. Reaksi positif Mathew Baker ini seolah menjadi gambaran bahwa meski gagal juara, Indonesia tetap memiliki sesuatu yang lebih berharga, mentalitas pantang menyerah, dan semangat untuk terus belajar. Runner-up di Piala Kemerdekaan hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan dilalui Garuda Muda. Fokus utama mereka kini adalah menampilkan performa terbaik di Qatar nanti. Bagaimana menurut kalian, apakah sikap optimis Mathew Baker ini bisa menjadi contoh bagi seluruh skuad Garuda Muda dalam menatap Piala Dunia U17? Apakah runner-up di Piala Kemerdekaan cukup untuk dijadikan modal percaya diri? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Polemik lagu Tanah Airku, Erick Thohir langsung turun tangan. Polemik terkait lagu Tanah Airku karya legendaris Ibu Sud sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Lagu ini kerap terdengar menggema di stadion, dinyanyikan dengan penuh semangat oleh para supporter maupun pemain timnas Indonesia. Namun belakangan muncul perdebatan mengenai status hak cipta lagu tersebut. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah sah digunakan dalam pertandingan tanpa izin khusus ataukah termasuk ke dalam domain publik.
Polemik ini akhirnya menarik perhatian Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang langsung turun tangan memberikan klarifikasi. Erick menegaskan bahwa PSSI menghormati aturan yang berlaku terkait hak cipta. Seusai melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Erick menjelaskan bahwa lagu-lagu kebangsaan termasuk Tanah Airku sudah menjadi domain publik sehingga seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Dalam bernegara, semua ada aturannya. PSSI mendukung penuh kebijakan pemerintah. Lagu-lagu kebangsaan jelas menjadi domain publik sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi, ujar Erick di Jakarta, Senin 18 Agustus 2025. Pernyataan ini setidaknya meredakan sebagian kontroversi yang muncul meski PSSI tetap menunjukkan sikap hati-hati dalam penggunaannya. Menurut Erick, PSSI tidak serta-merta menggunakan karya cipta orang lain tanpa memperhatikan prosedur. Ia mencontohkan bagaimana federasi bekerja sama dengan band legendaris God Bless saat membawakan lagu Rumah Kita di pertandingan timnas. Semua proses dilakukan dengan melibatkan langsung pemilik karya agar transparan dan penuh penghormatan. Erick menekankan bahwa apresiasi kepada pencipta lagu adalah hal yang penting, karena para musisi juga memiliki peran besar dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Karena itu, Erick menyebut PSSI telah menjadwalkan pertemuan khusus dengan keluarga mendiang Ibu Sud. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan secara langsung atas karya abadi yang hingga kini masih melekat di hati masyarakat. Insya Allah beberapa saat ke depan kami bersama Menteri Hukum akan menemui keluarga Ibu Sud. Kita ingin memberikan penghormatan atas karya beliau yang begitu abadi. Sekaligus mengingatkan bahwa para pahlawan pencipta lagu juga punya kontribusi besar yang tidak boleh diabaikan, tegas Erick. Pernyataan Erick juga memperlihatkan bahwa lagu Tanah Airku memiliki nilai emosional yang sangat kuat di stadion. Ia menggambarkan bagaimana euforia luar biasa selalu muncul setiap kali lagu ini dikumandangkan. Bahkan, tak sedikit yang meneteskan air mata karena tersentuh oleh lantunan liriknya. Baginya lagu-lagu kebangsaan bukan sekadar hiburan, melainkan pemersatu bangsa yang mampu menguatkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Oleh sebab itu, mekanisme penggunaannya harus tetap dijalankan dengan cara yang benar, proporsional, dan penuh penghargaan. Polemik ini pada akhirnya membawa pesan penting bahwa sepak bola bukan hanya soal permainan di lapangan, tetapi juga bagaimana budaya dan seni ikut hadir memperkuat identitas bangsa. Lagu Tanah Airku hanyalah salah satu contoh nyata bagaimana musik mampu menjadi energi tambahan bagi pemain dan supporter. Erick Thohir pun menegaskan bahwa PSSI berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara semangat nasionalisme di stadion dengan penghormatan kepada pencipta karya seni yang telah memberikan warisan berharga. Bagaimana menurut kalian, apakah langkah Erick Thohir yang langsung turun tangan ini sudah tepat untuk meredakan polemik lagu Tanah Airku? Apakah penggunaan lagu-lagu kebangsaan memang seharusnya tidak dipermasalahkan lagi karena menjadi bagian dari domain publik? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia lanjut TC di Bulgaria. Baru saja kalian menyaksikan pertandingan terakhir Timnas Indonesia U17 melawan Mali di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara ini benar-benar menjadi penutup yang dramatis bagi perjalanan Garuda Muda di turnamen mini ini. Apapun hasil akhirnya, baik menang, kalah, maupun imbang, pertandingan ini tetap menyisakan banyak cerita dan pelajaran berharga untuk kedua tim. Indonesia maupun Mali sama-sama tampil penuh semangat seolah ingin membuktikan bahwa mereka layak berada di jalur menuju Piala Dunia U17. Sejak awal turnamen, publik sudah menunggu momen ini. Indonesia sebelumnya berhasil menahan imbang Tajikistan dengan skor 2-2 dan mengalahkan Uzbekistan 2-0, sementara Mali tampil sangat dominan dengan kemenangan di dua laga pertama. Itulah sebabnya laga pamungkas ini terasa seperti final, karena kedua tim sama-sama punya peluang untuk mengangkat trofi Piala Kemerdekaan. Namun di luar urusan skor, pertandingan ini adalah simulasi nyata bagaimana Timnas Indonesia mengukur kekuatan menghadapi lawan yang punya kualitas internasional.
Yang menarik, usai laga penuh gengsi ini, Timnas Indonesia U17 tidak langsung beristirahat panjang. Mereka justru dijadwalkan bertolak ke Bulgaria untuk menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC. Agenda ini sudah lama dirancang pelatih Nova Arianto sebagai langkah lanjutan dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Artinya laga melawan Mali bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang Garuda Muda untuk membangun skuad yang semakin matang. Bulgaria dipilih bukan tanpa alasan. Negara tersebut memiliki fasilitas dan lawan uji coba yang bisa mengasah kemampuan Evandra Florasta dan kawan-kawan. Dengan atmosfer latihan di Eropa, para pemain diharapkan bisa terbiasa menghadapi level permainan yang lebih cepat, keras, dan penuh disiplin. Hal ini penting karena target Indonesia di Piala Dunia U17 tahun ini cukup ambisius, yakni minimal lolos ke babak 16 besar. Pelatih Nova Arianto juga menegaskan bahwa dari turnamen Piala Kemerdekaan ini akan ada evaluasi besar-besaran untuk menentukan siapa saja pemain yang dibawa ke Bulgaria. Termasuk kemungkinan memanggil pemain diaspora yang bermain di luar negeri agar timnas U17 semakin kompetitif. Jadi, laga melawan Mali sekaligus menjadi panggung terakhir bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka sebelum nama-nama final diumumkan. Di sisi lain, pertandingan ini juga memperlihatkan bahwa sepak bola usia muda Indonesia sedang berada dalam jalur yang positif. Dukungan penuh supporter tuan rumah di Sumatera Utara menambah motivasi pemain untuk tampil habis-habisan. Meski lawan sekelas Mali jelas tidak mudah untuk ditaklukkan, Garuda Muda mampu menunjukkan keberanian dan mental juang tinggi. Inilah modal penting yang nantinya harus dibawa ke panggung dunia. Apapun hasil akhirnya, yang jelas laga ini membawa banyak manfaat. Bagi Indonesia, ini adalah ajang pemanasan yang sangat berharga sebelum berangkat ke Bulgaria. Bagi Mali, laga ini juga jadi kesempatan untuk terus mengasah permainan mereka. Dan bagi penonton, pertandingan ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola U17 punya masa depan cerah dan layak mendapat dukungan penuh. Sekarang giliran kalian yang baru saja menonton pertandingan ini untuk ikut berbagi pendapat. Bagaimana menurut kalian jalannya laga Indonesia versus Mali tadi? Apakah Garuda Muda sudah menunjukkan kualitas yang pantas dibawa ke Piala Dunia U17? Atau justru ada hal-hal yang masih perlu banyak diperbaiki sebelum mereka terbang ke Bulgaria? Silakan tuliskan komentar kalian di bawah, karena setiap pandangan akan membuat diskusi ini semakin menarik dan bermanfaat. Tijjani Reijnders bicara jujur sampai rela tolak timnas Indonesia. Nama Tijjani Reijnders kembali jadi buah bibir publik sepak bola Indonesia setelah akhirnya ia buka suara mengenai alasan menolak tawaran PSSI untuk membela timnas Garuda. Gelandang berusia 26 tahun itu mengakui bahwa keputusannya memang berat, apalagi ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu Angelina Lekatompes yang berasal dari Ambon. Harapan publik sempat begitu besar, terlebih ketika sang adik Eliano Reijnders memilih untuk menerima naturalisasi dan kini resmi memperkuat timnas Indonesia. Namun pada akhirnya Tijjani lebih mantap melanjutkan karier internasionalnya bersama Belanda. Dalam sebuah wawancara, Tijjani jujur mengungkapkan bahwa pilihannya sama sekali tidak berarti ia menolak identitas Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Ia bahkan menyebut latar belakang Indonesia adalah sesuatu yang membuatnya bangga. Baginya darah Ambon yang diwarisi dari sang ibu bukan sekadar cerita keluarga, tetapi sebuah ikatan emosional yang melekat kuat dalam hidupnya. Meskipun ia memilih Belanda, ia merasa kedekatan dengan budaya dan masyarakat Indonesia tetap terjaga. Dukungan dari supporter tanah air yang terus mengalir juga membuatnya merasa sangat dihargai. Tijjani juga menyinggung soal keputusan sang adik Eliano yang kini telah menjalani debut bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih merasa kecewa karena berbeda pilihan, Tijjani justru memberikan dukungan penuh. Ia menyebut langkah Eliano sebagai sesuatu yang unik sekaligus membanggakan karena bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan keluarga mereka dari pihak ibu. Sementara Eliano memperjuangkan lambang Garuda di dada, Tijjani tetap menjaga nama besar keluarga mereka lewat timnas Belanda. Perbedaan ini justru dianggapnya sebagai simbol indah, karena masing-masing tetap membawa nama keluarga dengan caranya sendiri.
Keputusan Tijjani memang sempat membuat sebagian supporter Indonesia kecewa. Banyak yang berharap ia bisa menjadi tambahan kekuatan besar untuk lini tengah Garuda. Namun, jika ditarik ke konteks yang lebih luas, pilihannya sebenarnya masuk akal. Tijjani saat ini bermain di level tertinggi bersama AC Milan dan sudah mendapatkan tempat di skuad Belanda, negara yang memiliki tradisi sepak bola kelas dunia. Ia tentu melihat peluang besar untuk berkembang di Eropa, sekaligus bersaing di ajang-ajang elite internasional. Hal inilah yang pada akhirnya membuatnya lebih memilih jalur oranye ketimbang Garuda. Meski begitu, apa yang dikatakan Tijjani menunjukkan bahwa cintanya kepada Indonesia tidak pernah hilang. Ia menegaskan bahwa warisan Indonesia adalah bagian penting dari identitasnya dan dukungan masyarakat tanah air membuatnya selalu merasa dekat dengan kampung halaman ibunya. Pernyataan ini sedikit banyak memberikan ketenangan bagi publik Indonesia yang sempat merasa kecewa. Apalagi dengan adanya Liano, tetap ada darah Legenders yang memperjuangkan panji merah putih di panggung internasional. Fenomena dua bersaudara Legenders ini bisa jadi pelajaran berharga. Bahwa dalam sepak bola modern, pilihan karier internasional tidak selalu soal menolak atau menerima warisan, tetapi lebih kepada jalur profesional dan tujuan pribadi. Satu memilih jalur penuh gengsi bersama Belanda, sementara yang lain memberikan tenaganya untuk membangun sepak bola Indonesia. Keduanya tetap saling mendukung, saling menghargai, dan sama-sama menjadi kebanggaan keluarga mereka. Pada akhirnya, publik Indonesia bisa melihat hal ini dari sudut pandang yang lebih positif. Meski Tijjani Legenders tidak bersama Garuda, kejujurannya dalam mengungkapkan alasan membuat kita memahami posisinya. Ia tetap membawa nama Indonesia dalam hatinya meski jalannya berbeda. Kini kita masih bisa berbangga karena Liano Legenders akan menjadi bagian penting dari perjalanan timnas Garuda ke depan. Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan Tijjani lebih tepat untuk kariernya atau justru melewatkan kesempatan besar bersama timnas Indonesia? Apakah kalian bangga dengan pilihan Liano yang setia pada darah Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian adalah bagian penting dari perjalanan sepak bola nasional.